Nah, kita sekali lagi kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala disuruh membaca Al-Quran setiap hari supaya bertemu dengan berbagai model, berbagai tipe dari manusia dan bagaimana manusia itu membuat keputusan. Nah, harapan kita adalah keputusan kita itu benar, membawa kebahagiaan kita di dunia dan juga kebahagiaan kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah SWT, sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman, kita dianjurkan, diperintahkan dan didorong untuk setiap hari berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, kitab suci kita. Apakah dengan cara membaca atau istilahnya adalah tilawah, atau interaksi-interaksi dalam bentuk lainnya, terutamanya adalah melakukan namanya tadabbur atau upaya penghayatan terhadap apa yang kita baca. Dan ajaran agama kita mengajak kita agar kita melakukan seperti itu rutin dan setiap hari. Sehingga kita khatam selesai sampai akhir Al-Quran, lalu masuk lagi ke depan lagi. Setiap kali khatam, balik lagi ke depan, begitu seterusnya. Kenapa kita didorong seperti itu? Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, salah satu hikmah, salah satu rahasianya adalah karena Al-Quran itu akan selalu memberi inspirasi kepada kita, kita sebagai orang beriman, bahkan kita sebagai manusia. Inspirasi-inspirasi yang manakala kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, atau istilahnya sebagai imam kita, maka dia akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah SWT, di antara aspek atau sisi inspirasi yang bisa diberikan oleh Al-Quran adalah Al-Quran itu kalau kita perhatikan, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari halaman pertama surat Al-Fatihah masuk ke Al-Baqarah dan terus halaman-halaman berikutnya sampai akhirnya tiba di halaman terakhir atau muka terakhir dari Al-Quran, kita akan dapati bahwa setiap halamannya itu selalu berbicara tentang manusia. Dan kita-kita ini kan manusia, ya. Nah, karena berbicara tentang manusia, manusia dengan seluruh kewajibannya, manusia dengan seluruh tantangannya, sekaligus juga manusia dengan seluruh peluang yang dihadapinya. Dan bagaimana manusia itu menghadapi tantangan-tantangan itu, menangkap peluang-peluangnya dan menjalankan kewajibannya. Yang ujungnya adalah dia mesti membuat suatu keputusan. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan inspirasi kepada kita dalam membuat keputusan itu? Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT, dalam bahasa organisasi, kosakata yang kelihatannya sederhana yaitu keputusan itu dibuat seakan-akan rumit karena ada tahapannya. Keputusan terus melalui namanya menimbang, memperhatikan, dan juga mengingat, baru kemudian memutuskan. Itu bahasa organisasi lah, bahasa struktur dan semacamnya.
Nah, bagaimana Al-Quran itu mengajarkan kepada kita tentang membuat keputusan itu? Itu di setiap halamannya ada cerita tentang itu. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, contoh umum saja dulu ya. Contoh umum saja dulu kalau kita buka Al-Quran di muka yang terakhir. Halaman yang kanan dan juga halaman yang kiri. Di halaman kanan itu ada 2 surat. Yang paling kanan atas itu adalah surat An-Nasr, yaitu Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Lalu di bawahnya adalah surat namanya surat Al-Lahab. Surat An-Nasr itu surat yang bercerita tentang seorang tokoh atau manusia yang menjadi tokoh, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau sampai kepada ujung perjalanan hidup namanya Nasrullahi wal Fath. Kita tahu kalau baca sejarah dan biografi beliau, bagaimana beliau kecil, bagaimana beliau remaja, bagaimana beliau pemuda, bagaimana beliau menikah, membangun keluarga, lalu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, lalu berjuang. Dalam perjuangannya juga mengalami suka dan duka dengan berbagai urusan yang beliau hadapi. Tapi akhir dari perjalanan itu adalah Nasrullahi wal Fath. Ini kan menarik untuk kita baca dan kita dalami, kita tadabburi, kita renungkan. Siapa tahu ada titik temu antara kita dengan perjalanan hidup beliau, yang ini memberi inspirasi pada kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa berakhir secara sunatullah, ya seperti akhir atau mirip atau sepadan atau apalah namanya dengan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Nah, surat berikutnya di bawahnya surat Al-Lahab, na'udzubillah min dzalik. Itu juga perjalanan hidup seorang manusia. Dari kalau kita baca biografinya ya manusia normal biasa, tetapi karena dia salah dalam membuat keputusan dalam hidupnya, akhirnya kehidupan dia diceritakan dan diabadikan ceritanya dalam Al-Quran, tetapi bukan sebagai tokoh untuk dijadikan panutan, tapi menjadi tokoh untuk dijadikan pelajaran. Jangan sampai menjadi seperti itu. Karena dia berakhir dengan sayasla naron dzata lahab. Bahwa dia berakhir masuk neraka yang apinya menyala-nyala dengan sangat panas. Itu kan akibat membuat keputusan. Nah, kita sekali lagi kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala disuruh membaca Al-Quran setiap hari supaya bertemu dengan berbagai model, berbagai tipe dari manusia dan bagaimana manusia itu membuat keputusan. Nah, harapan kita adalah keputusan kita itu benar, membawa kebahagiaan kita di dunia dan juga kebahagiaan kita di akhirat. Dan bukan hanya itu saja kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Apapun profesi dan jabatan atau kelas sosial kita, ceritanya itu ada di Quran juga. Atau contoh ceritanya ada di Quran juga. Misalnya kita beranggapan bahwa diri kita hanyalah rakyat jelata, orang biasa, tidak dikenal, tidak populer, tidak ada orang mengerti saya, siapa yang memperhatikan saya. Itu ada cerita di Quran. Misalnya di surat Yasin. Surat Yasin yang dihafal oleh masyarakat kita ini, Masya Allah, masyarakat kita ini hafal Fatihah dan hafal Yasin. Ini luar biasa ya. Nah, di surat Yasin itu ada cerita tentang seorang laki-laki. Siapa namanya? Tidak disebutkan. Sepopuler apa dia? Ya laki aja. Ayatnya mengatakan di ayat 20, silakan kalau kaum muslimin muslimat ingin mencoba membaca tersendiri ya. Silakan dibuka Yasin 20 dan seterusnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun. Dan datanglah dari, ini kalau terjemahan sosial politik nih, dari pinggiran kota yang paling jauh, min aqsal madinati. Siapa yang datang? Seorang laki-laki. Siapa dia? Nggak diketahui namanya. Tetapi karena laki-laki itu membuat keputusan secara tepat dan benar, apa keputusannya? Keputusannya adalah dia datang dari pinggiran kota menuju pusat kota untuk mendukung dakwah para rasul yang sedang melakukan aktivitas dakwah di tengah kota itu. Dia datang untuk mendukung, bukan sebagai juru dakwah, karena dia orang biasa. Mendukung saja.
Tapi mendukung itu kan keputusan hidup. Nah, bahkan waktu dia mendukung pun, dia hanya mengatakan bukan ikuti aku, bukan. Dia mengatakan ikuti para rasul itu. Dikatakannya ittabi'u ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul-rasul itu, para juru dakwah itu. Itulah keputusan yang dia buat. Dan karena keputusan ini benar dan tepat, akhirnya dalam cerita itu dikatakan qila udkhulil jannah. Dikatakan pada laki-laki itu, silakan kamu masuk surga. Qila udkhulil jannah, silakan kamu masuk surga. Ini keputusan dari seorang rakyat jelata yang ceritanya diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Ada juga di Quran itu manusia yang jabatannya mungkin kita pandang tertinggi untuk urusan di dunia. Sebagai raja, bahkan raja di raja atau maharaja. Yaitu cerita tentang Dzulqarnain. Ada di surat Kahfi. Mulai ayat 91 dan seterusnya misalnya bisa dilihat. Ya. Walaupun awal ceritanya bukan 91, tapi yang saya ingin sampaikan pada kaum muslimin muslimat, 91 dan seterusnya. Dalam satu perjalanan Dzulqarnain itu, dia sampai ke tempat yang oleh Al-Quran disebut dengan nama Ma Bainas Saddaini. Sampai ke tempat atau kawasan geografi di muka bumi ini, tempat tertentu di muka bumi ini, ya, diapit oleh seakan-akan dua bendungan, Bainas Saddaini. Nah, diceritakan ya, thumma atba'a sababa hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fi rabbi khair fa'ainuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Singkat cerita, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Taala, kaum itu karena bertemu seorang raja atau bahkan maharaja, mereka mengajukan proposal kepada raja itu agar raja itu membangun sebuah konstruksi yang bisa menghalau bangsa lain yang suka merusak negeri mereka. Bangsa lain itu namanya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengajukan konstruksi. Barangkali yang dikenal oleh kaum itu, proposal kepada penguasa itu suka ada dalam tanda kutip lampiran-lampirannya. Maka mereka pun siap membuat lampiran itu, mengatakan ala antaja'ala fahal naja'ulaka khorjan. Kami pun siap memberikan dan melampirkan proposal kami itu dengan lampiran-lampiran tertentu. Yang penting kamu buatkan proyek itu. Nah, ini bagaimana seorang raja membuat keputusan menghadapi proposal yang ada lampiran-lampirannya itu, ya kan? Nah, maka kata dia, qala makkanni fihi rabbi khair. Aku tidak perlu lampiran-lampiran itu. Kalau membuat proyek dengan kualifikasi dan dengan manfaat serta kegunaan seperti yang kalian sampaikan itu tugas dan kewajiban saya. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban, saya tidak perlu lampiran-lampiran itu, ya kan? Tidak perlu lampiran-lampiran itu. Nah, yang penting apa yang akan saya lakukan sebagai seorang raja ini, kalian dukung secara sepenuhnya. Fa'ainuni biquwwah. Kalian dukung secara sepenuh proyek ini supaya sukses. Nah, keputusan seorang penguasa yang sadar untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, bahkan menolak lampiran-lampiran yang disuguhkan oleh rakyat yang mengajukan proposal itu, lalu keputusannya agar rakyat mendukung dia sepenuhnya sehingga proyek itu jadi dan sukses. Diceritakan suksesnya dalam Al-Quran, famasta'u an yadharuhu wa mastata'u lahu naqba, sebuah konstruksi yang sangat luar biasa yang bangsa-bangsa perusak yang disebut Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mampu lagi melubangi proyek yang dibuat oleh Dzulqarnain dan juga tidak mampu memanjatnya. Maka rakyat yang mengajukan proposal itu pun menjadi aman, sejahtera, tanpa gangguan di dunia. Dan sebagai seorang penguasa, Dzulqarnain pun kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah SWT, dan Allah menceritakannya sebagai seorang yang soleh, seorang yang baik, yang bisa kita pahami dia akan berbahagia di dunia dan juga akan berbahagia di akhirat.
Sekali lagi kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Al-Quran itu diantara isinya itu seperti itu. Cerita tentang manusia, bagaimana manusia itu membuat keputusan. Nah, Al-Quran memberikan inspirasi agar dalam membuat keputusan, keputusan kita itu keputusan yang benar, keputusan yang tepat, yang akan menghadirkan kebahagiaan bagi kita di dunia dan juga kebahagiaan kita di akhirat. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.